Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki video pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini dapat difahami dan diterima dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks cerita rakyat atau hikayat. Kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulisan. Sebelum memasuki materi, kita akan mengenal dulu apa itu cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Cerita rakyat tentu mempunyai ciri-ciri. Ciri yang pertama yaitu cerita rakyat disampaikan secara lisan, yang kedua disampaikan secara turun-temurun, yang ketiga tidak diketahui siapa pertama kali membuatnya. Ciri yang keempat yaitu kaya nilai-nilai luhur, yang kelima bersifat tradisional, yang keenam memiliki banyak versi dan variasi, dan yang terakhir mempunyai bentuk-bentuk lais dalam susunan atau cara pengungkapannya. Ada beberapa fungsi dari cerita rakyat. Yang pertama, sebagai pengokoh nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu sarana pendidikan, menyampaikan pesan atau amanat yang dapat bermanfaat bagi watak dan kepribadian para pendengarnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis cerita rakyat. Jenis yang pertama yaitu mitos atau myth, yang kedua legenda, dan yang ketiga adalah dongeng. Myth atau mitos, cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi setelah dianggap suci oleh empunya. Myth ditokohkan oleh dewa atau makhluk setengah dewa. Peristiwanya terjadi di dunia lain atau bukan di dunia yang seperti kita kenal sekarang ini dan terjadi di masa lampau. Yang kedua yaitu legenda. Legenda dianggap benar-benar terjadi tetapi tidak dianggap suci. Legenda ditokohi oleh manusia walaupun ada kalanya sifat-sifat luar biasa dan seringkali juga dibantu makhluk-makhluk ajaib. Yang terakhir dongeng. Dongeng merupakan prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi oleh empunya. Cerita dan dongeng tidak terkait waktu maupun tempat. Ada beberapa macam cerita rakyat. Yang pertama legenda, 2 sage, 3 myth, 4 fabel, 5 paralel, 6 jenaka, 7 cerita terbingkai, dan 8 parabel. Legenda sendiri merupakan cerita rakyat yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Sebagai contoh, cerita Malin Kundang dan Tangkuban Perahu. Sage merupakan cerita rakyat yang didasarkan peristiwa sejarah bercampur dengan fantasi rakyat. Contohnya Sariah Melayung dan Hikayah Hang Tuah. Ketiga yaitu myth. Myth merupakan cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap pada suatu benda yang dipercaya benda gaib. Contohnya Nyi Roro Kidul dan Jakataru. Fabel merupakan cerita rakyat yang menokohkan binatang sebagai lambang pengajaran moral. Contohnya cerita si kancil yang cerdik, kancil dan buaya. Yang kelima paralel. Paralel merupakan cerita rakyat yang tokohnya adalah manusia dan hewan. Contohnya anjing yang loba dan semut dan belalang. Untuk yang keenam, jenaka. Kalian tahu nggak sih, jenaka merupakan cerita rakyat tentang perilaku orang bodoh, orang malas, atau orang cerdik, masing-masing dilakukan secara humor. Contohnya Lebay Malang, Pak Kodok, Pak Pander, dan lainnya. Selanjutnya yaitu cerita terbingkai. Cerita terbingkai merupakan cerita yang di dalamnya terdapat cerita lagi. Sebagai contoh, cerita 1001 Malam. Yang terakhir yaitu parabel. Parabel merupakan cerita yang menggambarkan cerita moral dengan para tokoh benda mati. Unsur-unsur cerita rakyat. Ada 2 unsur dalam cerita rakyat yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerita rakyat yaitu ada tema, yang kedua alur maju dan alur mundur, yang ketiga latar waktu, latar tempat dan suasana, yang keempat tokoh dan penokohan, ada antagonis dan protagonis, yang kelima sudut pandang, dan yang terakhir yaitu amanat. Unsur cerita rakyat yang terakhir yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra atau cerita, namun turut menentukan bentuk dan isi suatu karya atau cerita. Di dalam unsur ekstrinsik cerita rakyat ada agama, politik, moral, aliran pengarang, psikologi, sejarah, sosial budaya, dan lain-lain.
Setelah menyimak penjelasan tadi, apakah kalian sudah memahami tentang cerita rakyat? Jika sudah, coba carilah cerita rakyat daerah kalian, kemudian analisislah unsur intrinsiknya. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton video kali ini.